Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Alhamdulillahirrohmanirrohim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Indigo adalah kemampuan istimewa yang dapat dimiliki oleh seseorang. Istilah indigo sendiri tak lain muncul pada awal tahun 1970 melalui berbagai pembahasan. Awal kemunculan istilah indigo tersebut lantas mulai kembali berkembang pada akhir tahun 1990-an. Berkembangnya istilah indigo tersebut banyak disebut di berbagai media yang dikarang sejumlah penulis. Tak banyak yang tahu, seseorang dengan kemampuan indigo biasanya cenderung lebih memiliki sifat yang menonjol dan berbeda. Hal ini pun mendorong mereka untuk senantiasa lebih aktif. Pada dasarnya, orang-orang yang memiliki indigo dapat diamati melalui beberapa ciri-cirinya. Pengertian indigo adalah kemampuan yang pada dasarnya dimiliki seseorang secara unik. Indigo adalah kemampuan seseorang yang berasal dari bahasa Spanyol. Indigo yakni tak lain bermakna warna nila. Secara umum, indigo lebih dikenal luas sebagai salah satu kemampuan luar biasa yang dapat dimiliki seseorang. Baik, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe channel ini silahkan klik tombol subscribe di bawah video ini, dan klik tombol lonceng notifikasinya, lalu like videonya. Jika video ini bermanfaat silahkan share atau bagikan videonya untuk menebarkan syiar Islam. Karena, sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran kemudian mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Al-Bukhari. Satu hal lagi, simak video ini sampai selesai, biar tidak salah paham. Fenomena indigo termasuk realita yang bisa kita saksikan. Ada anak yang berkomunikasi dengan makhluk lain, atau dia melihat makhluk lain, dan itu asli tidak dibuat-buat. Sebatas kejadian yang bisa kita lihat, termasuk fenomena kauni. Kejadian yang Allah ciptakan di alam ini, selama kejadian itu memang benar-benar ada, Islam tidak melarang kita untuk membenarkannya, karena Islam tidak menolak realita. Kemampuan dasar makhluk Islam tidak menolak fenomena anak indigo jika memang itu realita. Kita boleh meyakininya, selama kejadian itu memang benar-benar ada di sekitar kita. Namun realita yang boleh kita yakini dalam hal ini hanya sebatas yang bisa kita lihat. Sementara tentang hakikat anak indigo, perlu kajian yang lebih serius untuk bisa menjelaskan. Di sini kita tidak menggali hakikat dan sebab si anak menjadi indigo. Sebagian ahli medis menyebutkan, anak indigo mengidap ADHD yaitu Attention Deficit Hyperactivity Disorder, semacam gangguan perkembangan dan keseimbangan aktivitas motorik anak, sehingga menyebabkan aktivitasnya tidak lazim dan cenderung berlebihan. Ada juga yang menyebutkan, anak indigo bisa seperti itu karena memiliki kemampuan melihat jin. Bahkan ada juga yang menyebutkan anak indigo bisa berkomunikasi dengan Tuhan. Berkomunikasi dengan Tuhan, kemampuan ini berhubungan dengan cakra mahkota pada bagian atas kepala yang merupakan pintu komunikasi antara manusia dengan Tuhan. Jika kita perhatikan kemampuan di atas, bisa disimpulkan bahwa anak indigo tidak ada bedanya seperti seorang nabi, karena satu-satunya manusia yang kita kenal memiliki kemampuan hebat seperti itu hanya para nabi, atas bimbingan wahyu dari Tuhannya. Padahal tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapak dari seorang laki-laki di antara kamu, tetapi dia adalah Rasulullah dan penutup nabi-nabi. Dan adalah Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-Ahzab ayat 40. Sebagaimana firman tersebut, Nabi Muhammad SAW mendapat gelar Khotam an-Nabiyyin atau penutup para nabi dan rasul. Rasulullah SAW pernah menjelaskan tentang ini. Dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Abu Dawud. Rasulullah SAW bersabda, akan ada pada umatku 30 pendusta semuanya mengaku nabi, dan saya penutup para nabi dan tidak ada nabi setelahku. Hadis riwayat Abu Dawud. Namun, banyak juga mereka yang mempercayai hal kemampuan indigo ini, sebagaimana manusia yang diilhami terutama para budak klinik dan ramalan yang masih mempercayai hal ini. Kembali pada peta realita, berbagai kemampuan hebatnya indigo, jelas bukan termasuk realita kauni,
karena kita tidak pernah menyaksikan proses anak indigo itu mengekspresikan kemampuannya. Yang kita lihat hanyalah, dia berbicara sendiri dengan tembok, pohon atau benda lainnya, atau dia menatap dengan pandangan nanar kemudian melakukan reaksi tertentu, atau dia ngomong tanpa beban kemudian menyampaikan masa depan, atau dia menceritakan halusinasi dalam pikirannya, dan seterusnya. Anehnya, mereka menanggapinya terlalu serius, dan merasa tidak ada yang melebihi kemampuannya. Anak indigo siapapun dia, tetap manusia, dia tidak akan melampaui batas kemampuannya sebagai manusia. Semua kemampuan yang telah dijelaskan, sejatinya tidak mungkin dimiliki manusia, selain nabi yang mendapat wahyu dari Allah. Penjelasan dalam Al-Quran, Allah berfirman, Dia adalah Tuhan yang mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu, kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga, malaikat di muka dan di belakangnya. Quran Surah Al-Jin ayat 26-27. Dalam hadis dari Rubai bintu Muawis radhiyallahu anha, beliau menceritakan, ada seorang anak yang mengatakan, di tengah-tengah kami ada seorang nabi yang mengetahui apa yang terjadi besok. Spontan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, jangan kau ucapkan hal itu, ucapkanlah syair yang tadi kalian lantunkan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Jika demikian kemampuan yang ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau tidak mengetahui hal gaib, tidak bisa meramalkan masa depan, kecuali yang Allah wahyukan. Bagaimana mungkin kita meyakini anak indigo mampu menerawang masa depan, melihat kejadian masa silam, meraba kejadian di tempat lain dalam waktu bersamaan, menebak isi hati orang, komunikasi dengan benda mati, komunikasi dengan Tuhan, menggerakkan benda dari jauh, dan seterusnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi Ibnu Sayyad, seorang yang dianggap bisa meramal. Beliau ngetes kemampuannya, tebak kata yang kusimpan dalam hatiku. Ibnu Sayyad mengatakan, Duh. Mendengar jawaban ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, duduklah, kamu tidak akan melebihi batas kemampuanmu. Hadis riwayat Bukhari. Pendapat yang kuat, ketika itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpan firman Allah di surat Ad-Duhan ayat 10. Keterangan Fuad Abdul Baqi dalam Ta'liq Sahih Bukhari. Indigo dan jin, bagian ini perlu kita kupas ulang, karena memungkinkan untuk dilakukan pendekatan berdasarkan dalil. Beberapa laporan menyebutkan anak indigo melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Ada dua kemungkinan yang dia lihat, antara malaikat atau jin. Untuk malaikat, dipastikan tidak mungkin, karena malaikat hanya akan melakukan tugas yang diperintahkan Allah. Sementara tidak mungkin malaikat melakukan tugas kecuali untuk sesuatu yang penting. Dengan demikian, yang lebih pasti adalah jin. Anak ini melihat jin? Apa mungkin? Ya, sangat mungkin. Allah tegaskan dalam Al-Quran ketika membahas tentang iblis. Sesungguhnya dia, dan kabilahnya, semua jin, bisa melihat kalian dari suatu tempat yang kalian tidak bisa melihat mereka. Quran Surah Al-A'raf ayat 27. Inilah sifat asli jin. Dia tidak bisa dilihat oleh manusia, akan tetapi jin bisa menjelma menjadi makhluk yang lain, sehingga bisa terindera oleh manusia, baik dengan dilihat, didengar, atau diraba, sebagaimana kisah Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu pada hadis berikut. Suatu ketika Ubay pernah menangkap jin yang mencuri makanannya. Ubay bin Ka'ab berkata kepada jin, apa yang bisa menyelamatkan kami dari gangguan kalian? Si jin menjawab, Ayat kursi. Barang siapa membacanya di waktu sore, maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga pagi. Dan barang siapa membacanya di waktu pagi, maka ia akan dijaga dari gangguan kami hingga sore. Lalu paginya Ubay menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menuturkan hal itu, dan beliau menjawab, si buruk itu berkata benar. Hadis riwayat Hakim, Ibnu Hibban, Tabarani dan lainnya. Albani mengatakan, sanadnya Tabarani jayyid. Kejadian yang sama juga pernah dialami Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau menangkap jin yang mencuri makanan zakat fitrah, beberapa kali tertipu. Namun yang terakhir kali pencuri tersebut mengatakan, biarkanlah aku akan mengajari suatu kalimat yang bermanfaat untukmu. Kalimat apa itu? Pencuri menjawabnya, jika engkau hendak tidur di ranjangmu, bacalah ayat kursi hingga engkau menyelesaikan ayat tersebut. Faedahnya,
Allah akan senantiasa menjagamu dan setan tidak akan mendekatimu hingga pagi hari. Abu Hurairah melapor kepada Rasulullah. Rasulullah berkata, kali ini dia benar meski aslinya dia pendusta. Abu Hurairah terdiam, sampai Rasulullah kembali bertanya, tahukah kau siapa yang bercakap-cakap sampai 3 malam itu? Tidak ya Rasulullah, jawab Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, dia adalah setan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar mengatakan, jin terkadang menjelma dengan berbagai bentuk sehingga memungkinkan bagi manusia untuk melihatnya. Firman Allah Ta'ala, sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang di sana, kamu tidak bisa melihat mereka, khusus pada kondisi aslinya sebagaimana dia diciptakan. Karena itu, jika benar anak indigo melihat jin, bukan karena dia memiliki kemampuan khusus melebihi yang lain, sehingga bisa melihat jin. Namun faktanya karena ada jin yang menampakkan diri kepadanya. Kejadian anak indigo sejatinya adalah kondisi tidak normal, baik karena sebab ADHD atau melihat jin. Karena normalnya manusia, dia hanya bisa berinteraksi dengan sesuatu yang bisa memberikan respon kepadanya. Jika sebabnya karena gangguan kejiwaan, bisa dilarikan ke ahli penyakit terkait, sehingga bisa dilakukan penanganan. Demikian pula jika indigonya disebabkan melihat jin. Juga termasuk kondisi tidak normal, karena dalam kondisi normal, sejatinya manusia tidak bisa melihat jin. Ketika ada orang yang melihat jin, berarti dia tidak normal. Karena tidak normal, kasus semacam ini perlu dinormalkan atau diobati. Melihat jin, berarti ada jin yang usil dan mengganggunya. Dia harus usir jin ini agar segera meninggalkannya. Jika tidak, akan sangat sulit bagi si anak untuk melepaskan diri dari gangguan jin itu. Bagaimana dengan wali Allah? Apakah masih ada wali Allah di era modern seperti sekarang ini? Wali Allah itu selalu hadir di dunia ini. Namun wali Allah pada zaman dahulu dengan zaman modern ini, tampilan wali Allah berbeda. Namun ada juga yang sama. Soal tampilan wali Allah sulit dipahami, karena waliullah sangat sulit ditemui. Padahal wali Allah itu banyak di muka bumi ini. Namun para waliullah pandai menyamarkan diri. Kok bisa begitu ya? Definisi wali Allah akan dilanjut di video selanjutnya, insya Allah. Wallahu alam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.